Oke, apa betul dengan gunakan kacamata gaming lu bisa nambah skill bermain game lu? Apa bener juga dengan pakai kacamata ini lu bisa rasain pure FPS tinggi di monitor gaming lu? So, gue udah semingguan pakai kacamata gaming ini, gue dikirimin juga nih dari Dimension Gaming Airwear. Dan gue mau coba ini karena jujur aja, bukan karena tertarik sama brandnya, tapi gue cukup penasaran apakah sepengaruh itu menggunakan kacamata gaming buat kebutuhan gaming lu. So ini dia pengalaman gue pakai gaming Airwear dan langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di Yantai dengan gue Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi gue udah dikirimin 2 kacamata gaming dari Dimension. Ada yang clear, ada yang gold amber tint ya atau warna oranye. Dan fungsinya itu sebenarnya buat apa sih? Oke, mungkin kita bakalan belajar sedikit lah soal cahaya. Jadi mata kita kan bisa melihat banyak jenis cahaya ya. Tentunya dengan berbagai macam mediumnya. Jadi kita tahu nih objek apapun yang kita sedang lihat gitu. Namun gak semua cahaya itu baik buat mata kita lihat secara terus menerus. Contohnya ada yang namanya blue light atau cahaya biru. Kenapa bisa gitu sih? Ya karena spektrum warna ini posisinya itu berada dekat sama ultraviolet, yaitu yang memiliki panjang gelombang yang pendek gitu. Dan semakin pendek gelombang cahayanya, itu bisa lebih besar efeknya ketimbang dengan cahaya lainnya. Nah, seperti apa sih dampaknya? Ya macam-macam. Nah, kalau yang kita bakal bahas di sini ya pastinya adalah blue light-nya. So, kalau nggak bagus berarti ya mesti dihindari dong si blue light-nya. Ya nggak juga, karena ya sulit banget buat kita hindarin apalagi konteks yang mau dibahas ini berkaitan dengan ya gaming punya gitu. Jadi blue light ini ya sumbernya itu umum banget, dari matahari ada, dan tentunya device-device kita ya pasti kayak monitor, laptop, handphone ya apapun lah yang mancarin cahaya ya so pasti itu ada cahayanya tuh. Maksudnya ya pasti ada blue light nih gitu. So pernah gak sih lu jadi kayak ngerasa capek sekaligus tegang juga matanya kalau abis main game berlama-lama? Nah itu selain dari dampak lu mainnya itu kalah terus ya ada juga tuh efeknya dari si blue light. Maka dari itu ada yang disebut juga nih namanya kacamata gaming. Ini bukan buat naikin skill lu atau apapun yang berkaitan dengan kemenangan di game lu, tapi lebih menjaga mata dari kesehatan lu. Ya menjaga kesehatan mata lu maksudnya. Ya sebenarnya sih lu juga nggak perlu banget sih pakai kacamata ini, asal lu bisa disiplin dengan ya 20-20 rules gitu ya. Jadi setiap 20 menit lu istirahatin mata lu liatin objek yang jauhnya 20 feet atau 6 meter dari lu, dan lu pandangin tuh objeknya selama 20 detik. Itu diulang-ulang aja gitu ya. Ya menurut gue sih itu bakalan jarang banget, apalagi kalau kita ya sukanya main game gitu ya. Terus sedikit lagi nih edukasinya ya. Kok bisa sih kita matanya tuh capek mandangin monitor lama, padahal kan kita lihat yang lain aja bisa gitu, apalagi kayak liatin gebetan atau ngeliatin cewek gitu ya, kayak mata nggak pegel-pegel tuh, malah seger terus gitu ya. Ya karena tadi ada blue light-nya gitu ya. Simpelnya blue light ini tuh bisa buat mata kita cepet lelah gitu ya jika dipandang terus-menerus. Kayak lu lagi main game lama, mata lu fokus terus dan gak sadar ya mata lu jarang ngedip juga. Jadi makin cepat kering dan pastinya mata akan tegang dan bisa iritasi nantinya. Bahkan blue light ini pun ya jadi salah satu faktor yang lu bisa bikin lu terbangun malam-malam. Terbangun tuh maksudnya nggak ngantuk gitu ya. Ya begitu deh, banyak deh dampak yang lu bisa rasain. Nah balik lagi nih, terus kacamata gaming itu fungsinya apa? Ya fungsinya buat ngeblok ya cahaya biru itu. Ya solusi paling tepat lah buat kalian-kalian itu yang nggak bisa disiplin jaga matanya. Ya kayak gue juga sih. Nah, kayak si Dimension ini nih, kacamatanya udah ada blue light filter dan seharusnya mata lo tuh udah pas pakai kacamata ini udah bakalan lebih rileks lagi, nggak cepet tegang cuy. Dan Dimension pun juga udah ada beberapa pilihan tipe juga. Yang gue pegang ini adalah Perseus Classic dan ini yang Pro, sama-sama ada anti blue light filternya juga, cuman kadarnya beda aja. Ya kelihatan jelas dong bedanya kayak gimana. Nah buat ngebedainnya sih itu gampang banget, kayak lo aktifin night mode aja nih di handphone gitu ya. Ntar gue buka. Misalkan kalau kita nggak pakai bulat tuh ya warnanya itu ya clear aja. Dan kalau misalkan kita mau pakai yang klasik, yang Precious Classic ya kayak gini nih warnanya. Jadi dia agak sedikit warm, kayak agak sedikit cool, tapi ada warna kuning-kuningnya. Dan kalau misalkan yang Precious Pro-nya, dia tuh warnanya itu seperti ini tuh, kayak kuning banget. Nah kayak gitu sih perbedaannya sebenarnya. Tapi ya sama-sama ada, walaupun kelihatan ini tuh kayak clear doang gitu. Nah Dimension juga menariknya hadir dengan style yang menurut gue itu cukup sporty dan stylish lah. Nggak kuno-kuno amat lah kalau dipakai dan masih masuk buat di beberapa kondisi penggunaan.
Dari bahan framenya ini plastik, oke juga build quality-nya. Kalau pakai kacanya ini ya, maksudnya di lensanya ini pakai resin clear ya. Jadi ringan juga, nggak bikin pegel mata kita atau nggak kepala kita. Dan di paketannya pun juga lu bakal dapat sleeve bag, kain pembersih, blue light testernya, dan juga nose dari Dimension. Sama harganya sendiri sih menurut gue ini cukup terjangkau, yaitu di 190 ribuan aja cuy, masih murah. Sekarang gue mau share nih pengalaman gue ya. Ya ini sih lebih ke opini aja, dan mungkin bisa beda juga experience-nya dengan kalian. Tapi sebelum itu sih buat kondisi mata gue sendiri ya, gue punya silinder kiri kanannya yaitu rata 0,25. Dan akhir ini pun gue juga ngerasa setiap malam abis di depan monitor seharian tuh kadang mata gue tuh jadi burem gitu. Kalau kata Gary sih itu ya kayak jadi rabun senja gitu. Cuma ya gue belum tes lagi aja. Dan buat kacamatanya sendiri, pertama dari kenyamanannya, kacamatanya itu enak buat dipakai. Gua pakai depan komputer seharian dan bermain game juga tentunya, bahkan dipakai occasional lainnya pun kayak lagi motoran, nongkrong ya. Enak aja sih, ya nyantai gitu pakai ya, jadi pengganti kacamata gue juga gitu. Dan itu pun juga gue nggak ngerasa bikin jadi malu juga pas pakai kacamata ini, karena stylenya sih masih masuk dengan gue juga dan memang masih nyaman buat dipakai sehari-hari. Dan kalau gue sih lebih sering juga pakai yang pro sebenarnya ketimbang yang klasik, karena ya gue penasaran aja gitu kayak efek itu sebesar apa. Ya kalau ngomongin soal efek yang dirasakan selama seharian sih, mungkin yang bener-bener efek ke gue itu ya dari dampak di malamnya aja sih. Gak tau kenapa kalau malam tuh mata gue jadi gak terlalu burem gitu. Ya kayak gak capek aja gitu mata gue ya. Ya mungkin sih ini bisa jadi kayak efek placebo gitu, karena ya gue udah tahu lagi pakai kacamata gaming ada blue light filternya, jadi kayak kesuges gitu ya. Apalagi kalau udah mau jam-jam tidur, sebelum tidur tuh kadang gue masih pakai juga si kacamata yang kuning malah ya. Dan ini bener-bener unik, mata gue tuh capeknya tuh bukan capek gimana-gimana ya, capek udah pengen tidur, bukan capek kayak abis tegang matanya gitu. Apalagi pas jam 12 malaman kayak main game, main di handphone mau tidur ya, beda banget itu bedanya sama lu nggak pakai kacamata. Tidur gue tuh jadi lebih cepet gitu ya. Sekali lagi gue juga nggak buat juga nih, ini beneran kerasa gitu ya, tapi gue nggak jamin juga nih di lu itu bakal dapetin pengalaman yang sama. Terus kalau dampaknya pas langsung gitu ya, pas pakai depan monitor, jujur ya nggak ada bedanya. Apalagi pas lu pakai yang clear ini ya, kayak lu pakai kacamata biasa aja gitu, biasa-biasa aja feelnya. Kalau pakai yang pro ya kerasa banget, cuman kan nggak nyaman aja, warnanya jadi terlalu kuning buat di depan komputer. Jadi ya efeknya tuh kerasa setelahnya aja gitu, lebih rileks aja mata gua pas malamnya, bukan secara langsung pas lagi dikerjakan kita. Ya gitu aja sih. Dan sebetulnya kacamata gaming ini ya gamingnya sebenarnya hanya sekedar gimmick aja sih, gimmick marketing gitu. Ya lu bisa aja bikin kacamata sendiri dan minta lensanya pakai anti blue filter gitu ya, bisa banget. Cuman yang gue dapat poin juga yang menariknya dari Dimension ini itu adalah dari harganya, karena harga itu jauh lebih murah ketimbang lu bikin kacamata sendiri. Pas gue bikin kacamata aja rata-rata itu framenya semuanya startnya di 200 ribuan yang udah proper. Terus buat lensanya sendiri kayak tambah 300 ribu, mau lo ada minus, ada silinder, terus mau tambah protokromik atau tambah blue light filternya gitu. Jadi ya menurut gue ini adalah opsi yang menarik sih, gak bikin lo kere banget kok. Dan tentunya pun kalau udah aware juga sama kesehatan lo di jangka panjangnya, penggunaan kacamata gaming ini pun juga sangat baik buat kalian yang gak bisa disiplin istirahatin mata kalian setiap 20 menit sekali. Ya menurut gue sih investasi yang menarik ya. Ya Dimension ya jadi opsi yang bagus lah buat kalian pertimbangin. Cuma gua ngarep nih kalau bisa si Dimension nanti bisa juga buat custom lensanya, yang buat teman-teman kita yang punya minus atau enggak silinder di matanya gitu. Kayak gua kan ada 0,25, kayaknya enak pakai 0,25 gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari kacamata gaming Dimension Gaming Eyewear ya. Tolong juga bantu share videonya ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh kacamata gaming biar matanya itu lebih enak kalau buat main seharian. Dan gue juga minta dong pendapatnya kalian di kolom komentar, dan terpenting juga aktifin juga notifikasinya dulu biar nanti kalau ada video terbaru langsung kalian tonton juga. Dan tentunya follow sosial media kita semuanya itu ada di Instagram, TikTok, dan Facebook, dan juga Discord. Semuanya itu linknya di deskripsi. So, jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.